Halo semua, apa kabar? Aku harap semuanya baik-baik aja ya. Sebelum kita memulai presentasi ini, mungkin ada baiknya kalau kita perkenalan dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, namaku Safira Ahnia Hoirunisa atau biasa dipanggil Vira. Panggil Vira aja ya, biar akrab. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau berbagi pengalaman atau bercerita bagaimana sih aku mendapatkan uang sebagai mahasiswa. Sebenarnya aku itu cuma mahasiswa biasa aja, tanpa latar belakang atlet atau bahkan murid olimpiade. Dan seperti mahasiswa pada umumnya, aku suka main, aku suka nongki, atau bahkan hunting foto. Dan juga aku suka berkreasi dalam bentuk karya digital yang aku harap itu suatu saat nanti bisa menjual. Tapi lama-kelamaan karena waktu itu juga awal pandemi ya, di mana ekonomi itu makin susah, aku jadi semakin susah buat dapet uang sangu atau uang jajan dari mamahku. Tapi mau minta pun itu nggak tega karena ya itu kondisi ekonomi sedang susah dan aku mau minta juga nggak enak sama mama. Masa iya sih udah besar, udah kuliah, masih minta uang jajan ke orang tua. Waktu itu aku sempet mau daftar jadi driver ojek online. Ya kan nggak ada yang salah ya jadi driver online. Yang penting kan halal dan juga aku bisa memenuhi kebutuhanku sendiri. Tapi alhamdulillahnya mendadak aku dapat tawaran menjadi ilustrator di sebuah studio milik temanku. Berhubung aku merasa kalau pekerjaan ini ideal dengan kemampuanku dan juga passionku, aku langsung ACC aja. Mau mas. Pekerjaan pertamaku adalah sebagai ilustrator dan komikus di sebuah platform marketplace di Indonesia. Jadi, tugasku adalah menggambar dan mengilustrasikan kartun-kartun yang sekiranya nanti akan mempromosikan jasa atau barang mereka. Waktu pertama kali aku bekerja ini agak kaget ya karena aku belum terbiasa dengan time management antara kerja dan kuliah. Pokoknya waktu itu rasanya sumpek banget. Bahkan akhirnya aku pun harus merelakan organisasi-organisasi kuliahku demi bekerja. Sebenarnya itu hal yang jelek sih karena hitungannya aku itu sudah melepas tanggung jawabku di organisasi tersebut. Tapi aku membesarkan hati dengan pikiran kan kalau organisasi itu merupakan persiapan sebelum terjun ke dunia kerja. Sedangkan ini dunia kerja itu udah memanggil aku. Jadi aku merasa tidak ada keperluan lagi untuk bergabung di organisasi tersebut. Tapi jangan ditiru ya guys. Setelah bekerja menjadi ilustrator, aku itu merasa kalau uang yang aku dapatkan itu masih kurang. Jadi, tahap selanjutnya aku mencari part-time. Dan akhirnya aku mendapatkan pekerjaan part-time sebagai content uploader atau semacam admin-admin yang mengupload barang-barang ke marketplace. Pekerjaan ini tuh nggak ada susah-susahnya sih, cuma minusnya itu bikin bosen karena pekerjaan yang dilakukan itu monoton dan berulang-ulang, cuma manfaatin kontrol copy, kontrol V, kontrol C, kontrol V, cuma copy paste doang, makanya itu pekerjaannya monoton dan boring banget sih. Tidak lupa dengan freelance. Freelance itu ibaratnya kalau bahasa kasarannya kayak kerja serabutan gitu ya. Tapi biasanya kalau aku lagi butuh uang banget atau emang lagi gabut aja, aku biasanya ngerjain kerjaan freelance atau serabutan ini sebagai karakter ilustrator. Biasanya sih aku itu nge-freelance jadi ilustrator dari sebuah novel anak yang emang gambarannya itu kayak lebih ke kartun-kartun gitu ya guys. Dan alhamdulillahnya sekarang ini novelku yang kedua itu udah mau rilis. Jadi nanti bisa ya
hubungin ke aku buat dapetin buku terbarunya. Aku kasih harga khusus deh. Terakhir, tips dan trik memanajemen waktu ala Vira. Yang pertama, untuk waktu kerja kantor, fokus selesaikan secepat mungkin. Ya memang sih, kalau di kantor itu emang aku harus fokus 100% ke pekerjaanku. Tujuannya adalah supaya cepat selesai. Yang kedua, setelah jam kantor selesai, fokus selesaikan tugas kuliah atau freelance. Jadi, kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Setelah pekerjaan kantor selesai, kalau masih ada sisa waktu, bisa tuh dilanjut tugas kuliah atau freelance supaya nanti di rumah agak lega. Yang ketiga, gunakan waktu luang semaksimal mungkin. Kalau kalian punya waktu buat scroll-scroll Instagram atau mungkin scroll-scroll TikTok, lebih baik itu diganti sama yang lainnya. Misalnya belajar, baca buku, mencoba hal-hal yang baru. Sebenarnya bagi aku itu termasuknya seperti hiburan tersendiri ya, tapi dalam versi bermanfaat. Yang keempat, jangan sering main. Nah, walaupun aku itu suka banget nongki dan main-main, maksudnya di sini jangan sering main itu kayak apa ya? Jangan sering main yang nggak bermanfaat. Jadi diusahakan kalau kalian main itu tetap produktif. Misalnya kalian menghasilkan karya foto seperti hunting foto ya. Terus kalian bisa coba jadi model, coba bikin video dan lain-lain. Hitung-hitung kan nambah portofolio juga ya guys. Nah, itu dia tadi tips dan trik memanajemen waktu ala Vira. Sebenarnya aku juga bukan orang yang expert dalam hal memanajemen waktu karena kadang aku juga suka menunda-nunda dan malas-malasan. Ya mungkin karena aku juga capek ya, tapi nggak apa-apa. Semua itu harus dilakukan karena apa yang kita lakukan sekarang di kemudian hari insya Allah akan menuai hasil yang memuaskan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak presentasi ini karena kalau kalian gak nyimak presentasi ini sampai selesai berarti teknik dalam presentasiku masih kurang karena kalian boring di tengah jalan, ya nggak? Tapi kalau kalian nyimak presentasi ini sampai selesai, terima kasih. Selamat tinggal. XOXO.